Kalau maaf, kalau anak-anak yang sudah sakau, memang kita di sini merehab sendiri. Tidak ada pernah bantuan dari manapun untuk merehab anak-anak ini, kan dari dinas sosial pun tidak pernah menengok saya. Ya, memang tidak gampang dan tidak mudah seperti membalikan tangan. Angel Heaven itu mendirikan karena memang terkait tentang narkoba. Kami memang sengaja membentuk pelajar anti narkoba karena di Kota Pasuruan tidak ada BNN. Ya, nama saya Indah Yulianti. Saya sehari-hari ngajar teater di SMP Negeri 1 Kota Pasuruan, juga ngajar latihan panahan, melatih panahan di SPIM, di Pondok Putra dan Pondok Putri SMP Muhammadiyah Kota Pasuruan. Dan di sini saya juga selaku pembina harian Angel Heaven, juga yang mendirikan Angel Heaven, di mana Angel Heaven adalah komunitas pelajar anti narkoba yang sudah 7 tahun berdiri dengan independen. Di sini anggotanya adalah semua siswa pelajar di kota, baik itu dari SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Jadi di sini kami memang sengaja membentuk pelajar anti narkoba karena di Kota Pasuruan tidak ada BNN. Jadi saya membentuk komunitas pelajar anti narkoba karena di Pasuruan semakin sangat tinggi pengguna narkoba di kalangan pelajar, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, di sini awalnya saya mendirikan Angel Heaven. Bermula dulu saya masih mengajar teater di SMP 9. Di sana banyak sekali saya temukan, di hampir ke seluruh sekolahan itu banyak sekali pelajar di kota yang menggunakan narkoba. Yaitu rata-rata di Kota Pasuruan itu menggunakan trexhepinidil, carnopen, calmet, dan dextro. Nah, kalau trexhepinidil itu biasanya disebut dengan pil kucing yang disebut anak-anak. Dan sekarang banyak sekali yang menggunakan lem. Nah, di situ karena BNN tidak ada, akhirnya dari dari beberapa siswa dari pelajar di Kota Pasuruan bernama Rozikin, Tasya, yang sekarang sudah lulus semua, sudah ada yang bekerja dan sudah menjadi mahasiswa, itu mengajak dan mendukung saya, meminta saya untuk menjadi pembina harian dan mendirikan Angel Heaven. Awalnya itu Angel Hill karena artinya malaikat neraka, akhirnya saya minta diganti menjadi Angel Heaven, menjadi malaikat surga. Karena di mana nama ini adalah nama dari anak-anak, jadi biar anak-anak senang. Akhirnya saya berawal mendirikan Angel Heaven ini tahun 2012, tanggal 12 September 2012. Di sana masih ada anggota cuma 17. Bermula dari kita baksos di alun-alun membersihkan kota, terus mencari perhatian masyarakat, tetapi tidak ada koneks. Akhirnya saya terus tidak menyerah, anak-anak lama-kelamaan menjadi 67 siswa yang bergabung di Angel Heaven. Dan akhirnya sampai disetujui, diketahui oleh Res Narkoba waktu itu masih Bapak AKP Herdi Sanjaya dan Bapak Taufik yang sangat mendukung saya. Bapak Taufik sekarang dinasnya ada di Malang. Saya didukung sekali dan dikukuhkan di Dinas Pendidikan pada tanggal 30 Januari 2014 oleh Kepala Dinas waktu itu Bapak Suharyanto. Ya, karena kepedulian ya Mbak, semuanya itu dari hati. Karena satu, memang berawal pertama saya mempunyai putra yang sangat istimewa, karena putra saya ini berkebutuhan khusus karena dia tunarungu dan juga mantan lumpuh. Jadi saya dulu pernah nazar kalau seandainya ada lek jarawan wong Jawa itu ono dawane zaman, saya akan, kalau anak saya menjadi benar-benar sama dengan manusia lain, saya akan meraungi dan selalu merangkul anak-anak di kota. Jadi saya sangat peduli sekali, baik itu anak-anak yang terlibat narkoba, ada anak anjal. Jadi saya sangat peduli karena saya merasa kasihan. Ya, juga memang anak-anak ini butuh sekali perhatian. Jadi tidak perlu kita menyayangi anak harus memberi uang, memberi kaos, memberi apa, karena kita di sini juga independen. Jadi saya ajarkan anak-anak untuk berorganisasi di sini benar-benar pahala, dibayar pahala. Jadi saya tidak mengajarkan anak-anak itu untuk saling membenci, jadi kita saling merangkul satu sama lain, saling menyayangi. Meskipun itu kena narkoba, kita rangkul. Dan kalau bisa dari sekolahan, anak yang kena narkoba itu jangan dikeluarkan dari sekolah, lebih baik mari kita bersama-sama
mendidik anak, menyayangi anak dengan kasih sayang sepenuhnya. Kalau kalau anak-anak yang sudah sakau, memang kita di sini merehab sendiri. Tidak ada pernah bantuan dari manapun untuk merehab anak-anak ini. Kan dari dinas sosial pun tidak pernah menengok saya, menjenguk anak bagaimana. Tetapi kita sudah sukarela, kita jangan selalu berharap kepada pemerintah. Kalaupun kita dianggap, alhamdulillah tidak apa-apa, kita tetap berjuang untuk Kota Pasuruan, apalagi tentang anak bangsa. Jadi anak-anak yang sudah terlibat narkoba, alhamdulillah yang memang benar-benar 100% sudah murni mutlak sembuh. Ada yang sudah bekerja tetapi tidak bisa menjadi guru atau PNS atau TNI Polri, ya otomatis harus berswasta, berwira swasta. Ada yang jualan, ada yang dagang kecil-kecilan, ada yang ikut orang tuanya yang sukses juga ada. Nah, kalau yang mayoritas di kita itu tidak semua pengguna narkoba yang kita liput, tetapi anak-anak yang termasuk yang pengurus ini adalah anak-anak dari OSIS, jadi dari semua sekolahan saya jadikan duta. Karena di Angel Heaven ini ada pelajaran public speaking, di mana public speaking itu adalah belajar pidato untuk menyampaikan kalau kita sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi di sekolah itu tidak hanya saya yang berpidato atau dari Bapak Polisi, tetapi anak-anak sendiri yang menyampaikan kepada teman-temannya di sekolah kalau untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba di sekolah. Ya, memang tidak gampang dan tidak mudah seperti membalikan tangan. Angel Heaven itu mendirikan karena memang terkait tentang narkoba. Jadi di sini tantangan saya harus berhadapan dengan pengedar narkoba, pemakai narkoba. Otomatis saya sangat dibenci pada beliau-beliau. Dan juga mungkin ada salah satu sekolahan yang sudah pernah menggunakan narkoba, sampai ada juga guru yang membenci saya. Jadi dikira saya ini pahlawan kesiangan, dikira saya ini sok cari perhatian, padahal saya hanya sayang kepada anak-anaknya, di mana Angel Heaven jika ada dari pihak sekolah yang kena narkoba, kita itu tetap merangkul. Jangan sampai ada media yang datang, ada dari pihak kepolisian yang datang, lebih baik kita sharing dulu, kita selesaikan. Apabila anaknya ini bisa diajak bisa lebih baik, ya kita bina dengan baik. Jadi kalau keterburukan sangat pernah terburuk sekali, banyak sekali badai, ya badai, ya hujatan, ya makian, ya pemanfaatan, ya dihujat, habis-habisan, diancam. Sama pernah saya sering ya di telepon diancam, mungkin kalau itu perkiraan saya itu dari pengedar yang mau dibunuh lah, yang mau dihadang, mau dihancurkan keluarga saya. Saya lillahi ta'ala, saya ikhlas, memang itu sudah niat saya sejak awal. Saya siap menanggung resiko apapun, insya Allah kebaikan saya akan dilindungi sama Allah. Ya, di Angel Heaven ini kegiatannya kan ada bakti sosial, ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, ada public speaking, belajar pidato yang baik tentang bahaya narkoba, ada teater yang sudah rekor muri membawa nama cagar budaya di Kota Pasuruan, sudah rekor muri 3 kali berturut-turut dengan judul Untung Suropati, Nyai Roro Ginjeng, juga Mbah Selaka. Dan itu sudah pernah ditampilkan pada saat 17 Agustus di satu titik kota, di mana di kota pada tanggal itu harus ada teater drama kolosal. Nah, juga ada lagi bakti sosial yang kita, meskipun kita independen, alhamdulillah kita pernah membelikan kursi roda kepada anak yatim piatu yang sempat tidur di makam, tidak punya orang tua. Sempat kita membelikan apa yang beliau, dua anak ini, Indah sama Aisyah ini, bisa beli kursi roda, bisa saya belikan tempat tidur, ya semampu kita, karena kita juga independen, dana juga dari anak-anak sendiri. Nah, terus juga untuk biar anak-anak di Kota Pasuruan ini tidak terlibat narkoba, di sini kita juga ada olahraga bela diri, ada debus, juga ada panahan. Nah, panahan di sini saya memang panahan di kota itu dari Angel Heaven awal mulanya yang mendirikan Perpani. Dulu saya juga ditunjuk sebagai untuk menjadi ketua, saya tidak sanggup menjadi ketua cabur Perpani, jadi saya sanggup menjadi bendahara saja. Tetapi di sini juga hambatannya, juga cobaannya lebih besar dari saya sebagai bendahara yang berjuang membentuk SK-nya, membentuk aktenya, berjuang mendirikan ya atlet-atletnya, juga alat-alatnya itu insya Allah dari klub Angel Heaven yang ada archery club di kita itu. Nah, tetapi di sini Perpani di sini ternyata memang tidak sehat, Mbak, sampai pernah saya dimanfaatkan oleh 2 orang pejabat, ya mohon maaf karena tanda tangan saya itu dipalsukan. Jadi ya di sini saya tetap
bersikukuh Angel 11 harus bersih, karena kita tidak mengajari anak-anak, karena yang saya bawa ini anak-anak. Jadi saya tidak mengajarkan anak-anak untuk apa itu korupsi. Aku harus korupsi, jangan. Jadi saya jelaskan kita harus tetap berbuat jujur kepada siapapun, dan kita tidak boleh takut sama siapapun. Apapun bentuknya, kalau kita benar ya kita melangkah yang benar. Kita tetap maju dan kita yakin karena niat kita baik. Jadi tidak ada unsur apa-apa mencari dana, dan saya difitnah katanya dapat dana dari sini berapa juta. Insya Allah masih belum pernah Angel 11 menerima dana hibah sepeser pun, kecuali kalau ada atlet yang habis lomba panas seperti kemarin dapat uang, itu memang didapatkan dari anak-anak. Pernah sekali dapat uang dari Dikmen, Pak Pri sama Bu Endang, itu saya manfaatkan untuk beli papan target, karena di Angel 11 papan targetnya itu mencari welasan Mbak dari kabupaten. Nah di kabupaten sangat peduli dengan perjuangan saya membawa anak-anak di kota. Saya ditanya kenapa kok sampai berjuang ingin mendirikan panah di kota, biar anak-anak tidak bosan dan tidak terlibat narkoba, karena di agama pun juga dianjurkan bahwa olahraga itu memanah, berenang, dan berkuda. Jadi di sini pemanah saya perjuangkan. Akhirnya Bu Yuyun ini dari kabupaten dinas di tenaga kerja memberi saya papan target. Jadi di situ saya sangat semangat. Meskipun saya beli anak panah juga ditipu lagi, diberi antena TV itu Mbak, jadi kalau di ini tidak layak untuk dipakai. Tapi alhamdulillah dengan keteguhan anak-anak saya Angel 11, dengan semangat hatinya yang tulus ikhlas, walaupun tidak dibayar, tidak dikasih apa-apa, mereka alhamdulillah Allah memberi hati emas kepada anak-anak kita semua di Angel 11. Ya, memang anak itu dari 3 orang tua, sekolah, dan masyarakat. Pesan saya kepada anak-anak di Kota Pasuruan, tetaplah kita sebagai aset negara, sebagai generasi muda, calon bibit-bibit anak bangsa yang luar biasa. Saya mohon dengan sangat hormat, hindarilah narkoba, tingkatkan prestasi kalian, patuhi orang tua, juga guru, hormati teman dan sesama teman seluruh kota maupun di luar kota. Monggo kita sama-sama memerangi narkoba, dan saya juga ada pemerintah yang mau peduli membantu kita, membantu anak-anak untuk memerangi narkoba di Kota Pasuruan, karena zona paling tertinggi kita sudah bukan zona narkobanya, bukan hanya untuk abal-abal ya, tetapi ini sudah garis merah kalau di Kota Pasuruan, karena anak-anak sudah mengerti apa itu ekstasi, dan sabu sudah sampai ke anak-anak. Jadi harapan saya, mohon anak-anak sudah mengerti mulai hari ini, mulai sekarang ini, mulai detik ini berhenti untuk menggunakan narkoba. Pokoknya yang penting no drugs.